Saya hanya mohon kepada Partai Nasdem untuk legowo, untuk ikhlas menerima bahwa Sekjen Partai Nasdem telah melakukan korupsi jumbo untuk proyek Bakti Kominfo ini. Ini kenyataan, ini bukan dugaan, tapi ini disampaikan langsung oleh Kejaksaan Agung. Jadi politisasinya di mana? Kalau omongannya Pak Surya Paloh waktu itu bahwa kalau ada kader Partai Nasdem melakukan korupsi, partai dibubarkan. Berani nggak Partai Nasdem membubarkan diri? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, buntut dari penetapan tersangka Johnny G. Plate untuk kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G dari proyek Bakti Kominfo tahun 2020, Partai Nasdem meradang. Elit-elit Partai Nasdem mulai Surya Paloh, kemudian ada elit-elit yang lain, begitu kebakaran jenggot. Apalagi diduga ada aliran dana dari hasil korupsi Johnny G. Plate ke Partai Nasdem. Ini dugaan disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung masih menelusuri kasus ini, apakah benar ada dugaan aliran dana ke partai, dalam hal ini Partai Nasdem atau tidak. Tapi saya mengapresiasi Surya Paloh terbuka dan akan memfasilitasi kalau ada pemeriksaan aliran dana ke Partai Nasdem terkait dengan korupsi yang luar biasa yang dilakukan oleh Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Sahabat Indonesia, korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate dan kawan-kawan untuk proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G dari Bakti Kominfo ini memang di luar akal sehat. Bayangkan, dari pagu anggaran 10 triliun diduga ada kerugian negara hasil korupsi dari Johnny G. Plate dan kawan-kawan mencapai 8 triliun lebih. Artinya 80% lebih dana APBN ini dirampok, dimakan oleh Johnny G. Plate dan kawan-kawan. Ini luar biasa. Dan kalau elit Partai Nasdem mengatakan ini politisasi, ini dibantahkan oleh kenyataan bahwa ternyata ada 985 BTS yang mangkrak, tidak berfungsi. Ini disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam. Artinya, dengan data dan fakta bahwa 80% anggaran dari proyek Bakti Kominfo ini dikorupsi, dan kemudian ada fakta bahwa 985 BTS tidak berfungsi alias mangkrak, politisasinya di mana? Saya hanya mohon kepada Partai Nasdem untuk legowo, untuk ikhlas menerima bahwa Sekjen Partai Nasdem telah melakukan korupsi jumbo untuk proyek Bakti Kominfo ini. Ini kenyataan, ini bukan dugaan, tapi ini disampaikan langsung oleh Kejaksaan Agung. Jadi politisasinya di mana? Jadi elit-elit Partai Nasdem jangan terlalu mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan Kejaksaan Agung. Harusnya mereka introspeksi diri, mawas diri bahwa ternyata kader Partai Nasdem yang sekarang menjadi Sekjen Partai Nasdem melakukan korupsi yang luar biasa. Kalau omongannya Pak Surya Paloh waktu itu bahwa kalau ada kader Partai Nasdem melakukan korupsi, partai dibubarkan. Berani nggak Partai Nasdem membubarkan diri? Bayangkan, 2 sekjennya itu tertangkap
melakukan korupsi. Sekjen yang terdahulu juga masuk penjara karena korupsi. Sekarang Sekjen Johnny G. Plate pun juga dipersangkakan melakukan korupsi yang jumbo luar biasa. Kita menunggu sekarang penyelidikan dari Kejaksaan Agung, apakah ada aliran dana ke partai. Nah, ini sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi. Badan hukum maupun parpol yang menerima aliran dana hasil korupsi bisa dipidanakan. Meskipun beberapa tahun terakhir ini tidak efektif, saya mohon kepada Jaksa Agung dan negara memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ini. Kalau ada badan hukum termasuk parpol menerima aliran dana harus dipidanakan. Dan menurut saya kalau terbukti nanti bahwa ada aliran dana kepada Partai Nasdem dari hasil korupsi Johnny G. Plate, KPU harus bertindak tegas. Jangan sampai partai yang begitu kotor menerima aliran dana korupsi dibiarkan menjadi peserta pemilu. Ini kalau saya. Yang jelas ini prahara buat Partai Nasdem. Menjelang pemilu tahun 2024, sekjennya bukan main-main, ini sekjen orang nomor 2 di Partai Nasdem menjadi tersangka korupsi, diborgol, pakai baju oranye, ditahan di rutan Kejaksaan Agung di Salemba. Ini memalukan sebetulnya. Dan ini adalah promosi buruk buat calon legislatif dari Partai Nasdem. Untuk apa kita memilih anggota parlemen baik dari tingkat 2, tingkat 1 maupun pusat dari partai yang kader-kadernya tersangkut tindak pidana korupsi. Bayangkan, Partai Nasdem ini harusnya introspeksi diri. 2 sekjennya tertangkap melakukan korupsi. Jadi para elit Partai Nasdem jangan berteriak-teriak ini politisasi. Tidak ada politisasi. Ini benar-benar murni penanganan tindak pidana korupsi. Tidak ada politisasi yang lain. Kalau seharusnya Johnny G. Plate sudah dari dulu ditangkap atau ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi terbukti adiknya yang bernama Gregorius Alek Plate pun juga menerima aliran dana dari Bakti Koninfo. Jadi kurang apa lagi? Sahabat Indonesia, Kejaksaan Agung tidak mungkin sendiri. Ada PPATK yang pasti akan memberikan informasi akurat tentang aliran dana, apakah ada aliran dana dari korupsi 8 triliun ini ke Partai Nasdem. Kita tunggu saja. Jadi mudah-mudahan ini tidak dipolitisasi. Kalau memang Partai Nasdem terbukti menerima aliran dana, harus diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Sahabat Indonesia, jadi bagi Anda yang selama ini mengidolakan Partai Nasdem, harus berpikir ulang. Bayangkan, jarang terjadi 2 orang sekjen dari partai politik seperti Nasdem ini tersangkut tindak pidana korupsi. Apalagi Johnny G. Plate ini diberikan kemewahan oleh Presiden Jokowi menjadi menteri. Dan korupsinya bukan main-main. 80% dari anggaran 10 triliun, berarti sekitar 8 lebih triliun dana ini jadi bancakan Johnny G. Plate dan kawan-kawan. Sekarang kita tunggu penyelidikan dari Kejaksaan Agung dan pasti disupport data dan informasi dari PPATK. Kalau terbukti harus diberikan sanksi. Tapi kalau tidak terbukti ya sudah kita berikan klarifikasi. Yang jelas image Partai Nasdem ambruk. Karena apa? Kader utamanya tersangkut tindak pidana korupsi. Apakah ini terkait nanti dengan pencapresan Anies Baswedan? Kita tunggu saja. Kalau Surya Paloh masih mempunyai kehormatan
etika dan komitmen, karena dulu dia pernah mengatakan bahwa kalau Partai Nasdem kader-kadernya tersangkut korupsi, mendingan partai dibubarkan. Apakah itu masih berlaku, Pak Surya Paloh? Kita tunggu saja komitmen dan kredibilitas dari seorang Surya Paloh. Yang jelas rakyat membela Kejaksaan Agung yang menegakkan hukum. Ini tidak ada politisasi, ini murni tindak pidana korupsi. Jelas-jelas terang benderang, tidak perlu dibantah atau tidak perlu diberikan narasi yang macam-macam oleh para politisi dari Partai Nasdem. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya untuk memberikan penguatan dan apresiasi dan dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini setuntas-tuntasnya, tas. Kalau terbukti ada aliran dana ke Partai Nasdem, harus diungkap dan diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamri.